Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mafiroh, NIM 23010018070. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang retorika dakwah. Pertama, arti retorika dakwah. Kedua, kelebihan dan kekurangan. Dan ketiga, fungsi retorika dakwah. Yang pertama, retorika dakwah yaitu suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Retorika dakwah atau ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato, khotbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya. Istilah ceramah dalam akhir-akhir ini sedang ramainya dipergunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta, baik melalui radio, televisi, maupun ceramah secara langsung. Pada sebagian orang menamai ceramah dengan berpidato atau retorika dakwah. Metode ceramah sebagai salah satu metode yang sering dipakai oleh orang atau dai atau para utusan Allah dalam usaha menyampaikan risalahnya. Metode ceramah ini dipergunakan sebagaimana metode dakwah efektif dan efisien bila mana: pertama, objek atau sasaran dakwah berjumlah banyak. Kedua, penceramah orang yang ahli berceramah dalam berbicara. Ketiga, sebagai syarat dan rukun ibadah seperti sholat Jumat. Keempat, metode yang digunakan sesuai dengan sikon. Dengan diketahuinya dan untuk mengetahui dan memahami metode ceramah dalam dakwah, maka harus mempelajari karakteristik metode itu. Berikut akan dibahas kelebihan dan kekurangan metode dakwah. Yang pertama itu kelebihan metode dakwah. Metode ceramah memiliki beberapa keistimewaan atau kelebihan, antara lain: dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan banyak bahan. Kedua, memungkinkan dai menggunakan pengalamannya, keistimewaannya, dan kebijakannya sehingga mad'u mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Ketiga, dai lebih mudah menguasai seluruh mad'u. Keempat, bila diberikan dengan baik, dapat memberi stimulasi kepada mad'u untuk mempelajari yang disampaikan. Kelima, dapat meningkatkan status dai. Dan keenam, metode ceramah ini lebih fleksibel, artinya mudah disesuaikan dengan sikon serta waktu yang tersedia. Jika waktu singkat, bahan dapat disingkat, dan jika waktu panjang dapat disampaikan bahan sebanyak-banyaknya. Kemudian kekurangan metode dakwah. Metode ceramah selain memiliki beberapa kelebihan juga memiliki kekurangan atau kelemahan, antara lain: pertama, dai sukar memahami mad'u terhadap bahan-bahan yang disampaikannya. Kedua, metode ceramah hanya bersifat komunikasi satu arah. Ketiga, sukar menjajaki pola fakir mad'u dan pusat perhatiannya. Keempat, dai lebih cenderung bersifat otoriter. Dan kelima, apabila dai tidak mengetahui psikologi mad'u, maka ceramah akan melantur dan menjadi lebih bosan. Dan selanjutnya, fungsi dari retorika dakwah sebagai ilmu dan seni serta keterampilan untuk menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna memberikan pemahaman yang benar kepada kaum muslimin agar mereka dapat dengan mudah menerima seruan dakwah Islam sehingga pemahaman dan perilakunya. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.